Ya, sejarah komunitas teater Wong Kinten. Baik, terima kasih buat teman-teman yang masih tetap bersemangat ya, dan tentunya ini adalah waktu yang baik sekali, juga amat sangat bisa bermanfaat buat kita semua. Karena apa? Yang disampaikan tadi di awal oleh Kang Isro ya, yang hadir pada hari ini adalah teman-teman yang amat sangat beruntung, the best of the best. Tepuk tangan dong. Karena tadi waktu yang diberikan buat diri kalian masing-masing adalah bentuk hal yang bermanfaat, yaitu belajar di kelas teater. Nah, untuk materi pertama ini tentang sejarah komunitas teater Wong Kinten. Beda lagi dengan sejarah teater, ada tersendiri. Nah, untuk sejarah teater komunitas teater Wong Kinten itu ada pertanyaan. Kenapa? Kenapa harus ada komunitas teater Wong Kinten? Nah, ini kegelisahan kami pada saat itu ya. Di saat tahun 2003 ya, kami datang dari Jogja, kemudian apa ya, ada masih apa istilahnya ya, kebiasaan ekosistem yang di Jogja itu dibawa ke Cilegon itu ternyata memang agak sulit, nggak cuma susah dan sulit, tapi susah dan sulit, sangat dan susah. Karena pada saat datang ke sini pun kami tidak punya teman, ya. Kami sendiri di situ. Nah, satu saat ada yang namanya Johan, yaitu anak SMA 1 ya, Cilegon di Kapling dulu, SMA Kapling. Ya. Ada komunitas namanya Teater Kunci. Apa namanya? Teater Kunci. Nah, Teater Kunci. Nah, di situ saya merasa di situ ada komunitas teater maksudnya ada komunitas teater pelajar nih ya. Akhirnya saya diculik sama Johan gitu kan, datang ke situ. Nah, ada yang ngajarin teater, ada yang latih teater di situ. Yang pertama ada Kang Aan, ya. Yang kedua ada Kang Adi. Nah, di situ saya cuma diam saja, ya, hanya mengamati saja pada awalnya. Asik juga ya. Sampai satu saat latihan sering datang, nggak pernah berkomunikasi, berbicara langsung dengan Kang Adi sama Kang Aan pada saat itu jarang. Hampir nggak pernah, cuma nonton aja. Ya sama Roni ngobrol gitu, yang sekarang penting sosial. Ya, tapi di operasi nggak bisa selesai operasinya semoga ya. Akhirnya di tahun 2003 itu berjalan. Singkat cerita, saya hasilnya tentang kebasa gitu. Karena Kang Adi dan Kang Aan masih belum datang, itu anak udah berkeliaran, itu ngapain? Apa? Yuk, coba baca-baca bareng sama saya yuk. Diikat. Setelah selesai, nah, Kang Adi tahu, Kang Aan tahu, akhirnya sudah. Saya mulai berani berbicara. Akhirnya pada itu Kang Adi masih posisinya presiden KPIDE. Nah, itu unit kegiatan mahasiswa di Untirta. Ya. Nah, kami berbicara, akhirnya di saat kerjaan saya pun bercerita sama Kang Adi di keramaian maghrib. Akhirnya saya pun meracuni dia juga, supaya udah lu berkesenian di Cilegon aja. Tapi ya, saya mengajak Kang Adi dan teman-teman itu bukan sekedar hanya mengajak, ya, membangun komunitas teater Wong itu bukan hanya yaudah kita bangun tidak, ya, tapi kita ada riset dulu kita. Ya, saya sowan pada almarhum Bapak B ya, ayahnya dari Kang Adi. Beliau seniman yang sangat super sekali, teman berdiskusi juga, ya kan. Kita pun bertanya awal tentang adanya teater di komunitas di Cilegon itu seperti apa? Ada teater baja, ya kan? Orang-orangnya seperti apa? Yang bentuknya masih ada enggak? Kemudian kita pun soal ke Pak Budi, kita ada Pak Lutfi pada saat itu, ya. Terus ada akhirnya kita pun mengumpulkan orang-orang yang satu frekuensi dengan kita. Ya, akhirnya kita kumpul, terus kita bertemu dengan Pak Lutfi yang berusaha mensponsori gitu istilahnya ya, menaungi. Akhirnya berkumpul, ya kan. Terus ada Kuku Semar pada saat itu, Kusem, komunitas Kuku Semar. Kita keluar dulu, ya permisi istilahnya, ya kan.
Kita kondisi di situ, akhirnya kita ajak bareng. Nah, gebrakan pertama kita itu ada 4 orang ya, motorisator. Motorisatornya dari komunitas teater itu ada 4 orang. Itu ada Kang Ahdi, Kang Sandi, Kang Nana, dan saya. Ya, ada berapa orang? Siapa aja? Ada? Sama siapa? Nah, teman-teman pak manggil saya Mas Wawan. Teman-teman boleh manggil saya Mas Wawan. Ya. Jadi ada 4 orang motorisatornya. Akhirnya kami pun mau mengumpulkan tuh. Materi siapa? Komunitas teater, ya kan? Kunci. Ada Roni, ya, ada Anton, ada Rizal, banyak angkatan pertama itu. Terus akhirnya kita gebrakan pertama itu mengadakan diksa tentang teater ya, di sekolah pertama kali ngajak Tahan dulu Pak, kunci ya, berjalan terus yang bikin kita tetap apa ya, membuat bapak ini harus jadi adalah itu satu frekuensi ya. Teman-teman bisa kan satu frekuensi semuanya, yang 14 orang ini salah satu frekuensi. Kalau nggak satu frekuensi ya susah. Walaupun tuningnya itu masih di gelombang AM, gelombang SW, gelombang FM. Tahu nggak kalian radio? Anak sekarang tahu radio nggak? Kalau nggak kenal radio ya. Nah, kenapa ada KTWK? Kenapa ada komunitas teater wong itu karena ada satu, yaitu kegelisahan. Nih pertama, kegelisahan. 2, kenapa ada komunitas teater wong itu juga setelah kegelisahan? Hah? Ada bisa tahu? Kalau kalian gelisah terus ngapain? Hah? Kan bisa? Kalau kalian gelisah ngapain? Mencoba. Kenapa? Ya kan? Kenapa? Karena gelisah. Kenapa lagi? Tadi selain penasaran apa? Selain penasaran? Mencari apa? Solusi. Bahasa lain dari solusi. Selain solusi, bahasa lain dari solusi. Hah? Pemecahan masalah. Kegelisahan. Kenapa? Karena gelisah. Kenapa? Solusi apa solusi? Jawaban. Terus terakhir, setelah gelisah ada jawaban, terus ada ya finalnya apa finalnya? Ya hasil itu apa? Tindakan, kelakuan apa lagi? Proses. Bisa ngomong proses tadi? Oh, catat. Namanya siapa? Hah? Dari mana? Apa aja dari mana? Proses. Sekolahnya di mana, Najma? SMA 1 mana? Oh, Cilegon. Pak Pancas, Pak sekolahnya sekarang. Pak Agus Panca ya? Iya. Ya tadinya pindah dari SMA 5. Kegelisahan, jawaban, dan proses. Nah ini, kenapa terbentuk komunitas teater wong itu? Ya, kami punya kegelisahan dan harus mencari jawaban dan harus berproses. Nah, terbentuklah komunitas teater wong itu. Pada tanggal berapa? Presiden tahu nggak tanggal berapa? Lin, komunitas teater wong itu lahir tanggal berapa? April. Hah? 25 apa 24? 15 malam. Nah, kegelisahan, jawaban, dan proses akhirnya pada tahun berapa? Lin, tahun berapa Jan? Lin, 2004 atau 2003? Itu saya pengen tahu nih. Yuk. Tahun berapa komunitas teater wong kita lahir? Nanti Lin, tahu nggak? 2004 atau 2003? 2004. Hah? 2004. Serius 2004? Iya. Sesuai SK.
ada yang salah. Ya sudahlah, kita SK saja. Kalau ingat saya sih 2003, tapi 2004 ya udah apa-apa. Oke, ya. Lahir tanggal berapa? 2004, tanggal 24. Bulan apa? April. 2004. Iya. Oh iya, 2004. Iya, saya belum nikah. Ya, kenapa? Nah ini kegelisahan, jawaban dan proses. Kemudian, ya, sejarah terbentuk komunitas teater wong kita juga setelah kenapa apa? Iya. Setelah kenapa? Siapa? Bukan siapa pendirinya. Ya betul. Siapa pendirinya? Ada 4 orang. Oh, yang tadi tuh. Ya, sebenarnya banyak orang sih, tapi yang motorisatornya, ya motorisator, komporisatornya itu ada Kang Adi, saya, ya itu berdua sih, sumbernya dari 2 orang itu, ya saya sama Kang Adi berusaha. Nah setelah realisasi ada 4 orang, terus tambah lagi ada 5, ada 6, banyak sebenarnya. Ya pada saat penentuan ketok palunya di rumah wali kota sekarang itu. Nah itu di sana terbentuknya ketok palu sama kuku sama tunjang, sederhana banget. Hanya sosialisasi bahwa pada saat ini kita terbentuk. Dan pada saat menentukan nama komunitas teater wong kita juga nggak hal yang mudah. Tadi ada yang mau bikin bengkel wong kita, sama kayak bengkel teater berbeda, ya kan? Terus ada teater satu, teater satu, ya kan? Kayaknya kurang. Terus akhirnya ada bikin nama komunitas apa? Akhirnya kita ini komunitas teater wong kita. Mana bendera bro? Bendera wong kita mana? Tadi Pak. Kita di yang Bahas sini. Bisa berdiri tanggal berapa? 24 April 2004. Berdirilah yang namanya komunitas teater wong kita. Ini membuat lambangnya begini masih zamannya dulu warnet. Kalian nggak ngalamin namanya warnet, warung internet tuh. Kita masuk ke sana terus bikin logo kayak begini, ya kan? Kita print segala macam. Akhirnya muncullah lambang ini, WK, wong kita, ya kan? Kenapa ini ada gambarnya begini? Ya orang. Terus filosofinya nih, ya. Emang lambangnya kuning warnanya ya? Mana ya? Kuning. Kenapa harus kuning? Kuning. Karena partai kuasa di Cilegon warnanya kuning. Enggak, jangan. Kamera enggak? Ya. Ya. Nanti secara singkat teman-teman bisa baca di ADRT. Tapi saya secara general saja. Akhirnya muncul komunitas teater wong kita, ya. Ini kenapa bergandengan, ya? Kenapa ini orang-orang? Ya kita akan berusaha menyatukan, ya kan? Menteaterkan masyarakat dan masyarakat yang berteater. Beri tepuk tangan dong. Nah, kenapa ini ada yang kecil, terus kenapa ada yang besar? Karena kita sasarannya segala umum dan segala jenjang. Ya, masuk kemana aja? Mau ke anak-anak ya, mau ke orang yang sudah lansia kita masuk. Ya. Seperti halnya bakwanya tadi, teater itu mother of art. Ya, ibu dari segala seni, sumber dari segala seni. Gitu. Nah inilah wong kita. Nah kenapa nggak pakai tapi pakai NK? Coba. Ada yang bisa menjawab? Saya kasih 50.000 sekarang. Kenapa nggak pakai NG tapi pakai NK? 1, 2, 3, 4, 50.000, 5, 6, 7, 50.000, 8, 9, habis waktunya.
Jadi sesuai dengan pembacaan ini. Kenapa pakai NK? Karena kita ini ingin mendunia, ya. Jadi kalau orang bacanya pakai anjing, tapi kalau NK kait, kalau bahasanya kait, kayak layang-layang gitu ya. Nah, ini juga ada maksudnya kenapa nggak pakai apstrop kita. Wong kita, bacanya kan gitu bukan wong kita. Ya. Jadi kalau misalnya wong kait, apa wong kait, wong kita, ada yang anak-anak baca orang belum tenang wong kait. Soalnya apa? Sesuai. Jadi kita orang membaca, ya kan membaca ini terus kita mendengar masih salah. Akhirnya kalian akan menjelaskan. Jadi kalian tahu sejarah kata wong gitu. Dia nanti. Kamu baru jawab satu. Nanti batas jawabannya sebelum bisa benar ada sesuatu. Wow kita. Nah ini ya. Terus siapa? Nah angkatan pertama siapa? Itu nanti ada angkatan pertama. Ya. Angkatan pertama itu anggotanya ada Roni, ada Anton, ada Johan, ada Delta, ada bukan Delta. Ya. Angkatan pertama banyak. Jadi sudah menyebar kemana-mana, ya. Sampai adik sudah berkeluarga pun masih ada sekarang. Ya. Siapa? Nah, akhirnya sasarannya siapa? Ya. Pertama adalah masyarakat. Masyarakat siapa? Umum. Ya. Mau dari Cilegon, Serang, bahkan dulu orang Serang latihannya di Cilegon ada. Ya, mahasiswa yang kuliah di sana datang ke Cilegon untuk sekarang juga ada mahasiswa di sana. Nah itu presiden mereka juga bisa apa namanya tuh? Ya dari kegiatan ada. Ini siapa? Ya anggotanya masyarakat siapa saja, dari mana saja, dari dunia apa saja boleh, dunia gaib pun boleh. Oh, pernah ya? Dulu murid saya muridnya jin. Ya masyarakat umum. Ya. Kemudian ya. Siapa lagi? Setelah masyarakat kemudian apa? 1, 2, hah? Enggak, itu pelajar berarti udah masuk ke masyarakat. Ya, mau pelajar, mau bekerja itu semua masuk di sini. Kalau sudah ada orangnya berarti harus ada apanya? Harus ada bawahnya. Nah kan ini kan udah nih kegelisahan ini ya secara KTWK. Siapa? Nah ini ada anggotanya nih. Anggota siapa? Nah kalau sudah ada anggota berarti harus ada. Nah ketua itu apa? Ya ada pemimpin. Hah? Komunitas. Apa komunitas itu? Pengurus. Oh, gemes saya. Nah harus ada pengurusnya. Pengurusnya siapa aja? Ya itu tadi. Ada presiden, ya kan? Ada sekjen, ya kan? Ada pendum. Nah, 3 ini. Kenapa? Siapa? Baru di sini. Strong. Bagaimana? Nah. Jadi perlu teman-teman ketahui, mulailah semua itu dengan why. Ya, harus semua itu dimulai dengan kenapa. Jangan. Harus dimulai dengan kenapa, jangan menanti bagaimana, jangan. Kalian ikut kelas teater ini kenapa? Nama? Kenapa ikut kelas teater? Bagus. Sudah berpikir, sudah berusaha walaupun begitu. Kenapa? Mau mencari tahu tentang diri sendiri. 3, 2, siapa nama? Zidan. Kenapa ikut kelas teater? Oke. Irfan, Zidan. Siapa? Abuza. Abuza. Ya, apa? Kenapa? Ingin tahu tentang teater. Abuza, Irfan dan Zidan. Irfan, Zidan, Abuza. Eksplorasi kemampuan diri. Mananya siapa rupanya di nama?
Nabil. Rumahnya di Bekasi. Oh, Bekasi. Abel, kenapa ikut kelas teater? Memang diri di sama Oke. Nabil, Opik, Abuzar, Zidan, Irfan. Oke. Kenapa ikut kelas teater? Pengen tahu lebih dalam. Punya gentong nggak? Punya gentong dulu mah, gentong air. Hah? Gentong air? Hah? Oh kayak di sini. Ya pasti dong. Saya pengennya pasti nggak mau yang nggak jelas itu. Kayaknya kamu nggak jelas juga mobil itu. Ada gentong di rumah. Yakin? Ah nggak yakin lagi. Siapa namanya? Indah. Ini kalau Indah Nazwa. Ingin? Mengasah skill. Kenapa skill kamu? Tumpul. Oke. Nazma, Indah, Opik, Nabil, Abuzar, Zidan, Irfan. Ya? Jessica. Ya saya tahu kamu Jessica, yes. Kenapa kamu siapa? Jessica. Oh Jessica ya. Kenapa Jessica? Pengen bersandiwara pada tempatnya. Tepuk tangan dulu dong, ini bersandiwara. Karena dia selama ini udah bersandiwara. Ya. Nanti saya siapa tadi? Jessica. Jessica, nah, yes. Jessica. Oh Jessica, jadi Jessica. Jessica, Najma, Indah, Opik, Nabil, Abuzar, Zidan, Irfan, Indah, Jessica, Najma. Next, kenapa? Nama? Ya? Naila. Oke, Naila Najwa. Ya, kenapa ikut kelas teater? Pengen nambah pengalaman presentasi juga pengen ngerasa diri buat percaya diri di bertempang. Kenapa kamu nggak percaya diri? Kurang sih. Kurang? Enggak sih, saya sih. Emang? Naila. Oke. Naila, Indah, Najma, Jessica, Opik, Nabil, Abuzar, Zidan, Irfan. Kenapa? Nama dulu. Siapa? Sued? Sani, ya Sani. Pengalaman siapa yang kamu ambil? Itu seni teaternya. Jahat kamu. Oh iya, siap. Ya Sani. Itu. Sani, Naila, Jessica, Najma, Indah, Nabil, Opik, Abuzar, Zidan, Irfan. Oke. Siapa namanya dulu? Amel. Kenapa ikut kelas teater Mel? Nah, suka aja. Suka sama siapa? Kamu suka gitu deh. Benar suka. Nah, kalau nonton teater atau film. Nonton siapa? Filmnya siapa? Oh Oh siap. Boleh Amel. Ya. Amel, Sani, Naila, Jessica, Najma, Indah, Opik, Nabil, Abuzar, Zidan, Irfan. Next. Siapa namanya? Hah? Ada pasien? Ya, sendiri Sarah. Ya, Jara. Bagus, gak tahu, bagus. Jadi semuanya dari nol. Good. Zahra yang gak tahu apa-apa akhirnya nyebur ke kelas teater. Kenapa? Pengen tahu jadi apa? Jadi tahu apa-apa. Tepuk tangan dong. Ya. Zahra, Amel, Sini, Indah, Jessica, Najma, Indah, Nabil, Opik, Abuzar, Zidan, Irfan. Oke. Iya kan? Saya karena pengen saya merasakan pentas seni teater Dalam kita. yang maksudnya di ruang kita gitu. Oh kita dalam loh. Oh kita dalam. Oke, Sita dari mana? Dari itu maksudnya dari Oke. Sita, Zahra, Amel, Sani, Naila, Indah, Najma, Jessica, Opik, Nabil, Abuzar, Zidan, Irfan. Oke. Baik. Nah, kemudian nama siapa? Sombong. Nama siapa? Oke. Nama Elis. Benar namanya Elis. Tadi kenapa Elis? Oke, kenapa? Pas datang, kenapa? Pengen tahu aja, pengen tahu yang mana? Yang mana? Siapa? Oh, teaternya.
Oh, aktornya. Oke. Sudah pernah punya gambaran aktor siapa yang paling kamu suka di Indonesia? Ini. Oh itu. Oke, gak apa-apa, tepuk tangan buat Prilly. Oke, ya. Sally apa Sally? Oh, Elis. Saya Sally ya. Oke, baik. Elis Sinta apa Sinta? Cinta. Oh, Shida. Shida. Oh ya, Zahara. Zahra, Amel, Sani, Naila, Dinda, Najma, Jessica, Opik, Nabil, Abuzar, Zidan, Irfan. Nah, astagfirullahaladzim. Ya. Ini udah punya mata nggak bisa ngeliat. Nah, ya bagus. Nah, bagaimana caranya? Tadi sudah tahu alasannya kenapa ingin teater. Kenapanya sudah tahu kegelisahan. Jawabannya sudah ada. Prosesnya bagaimana? Nah, sekarang masuk sini proses. Jawabannya itu siapa? Masyarakat umum. Nah, ada pengurusnya. Presiden pertama siapa? Presiden KTWK. Saya. Nah dulu sama Adi, sama Kang Adi, yang mahasiswawan. Jadi waktu itu pernah ada apa ya, kesepakatan. Udah presiden cukup satu, via abada. Tahu via abada? Selama-lamanya ya presidennya satu. Udah dua tuh aku nggak bisa. Ya kan? Saya ya teman-teman pun buat rotasi. Ya, sampai dapat 2 periode lah gitu. Ya, akhirnya diganti presiden keduanya ada Johan. Ya, presiden ketiganya siapa? Ada yang tahu presiden ketiga? Presiden ketiga siapa? Siapa presiden ketiga siapa? Presiden ketiga, presiden pertama Soan, presiden kedua Johan, presiden ketiga jauh sebelum Pak Aldi. Ada lagi nih presiden ketiga. Siapa? Pak Aldi itu nanti. Pak Aldi itu udah melewati 2 presiden. Siapa? Sandi belum. Presiden ketiga itu masuk sejarah loh. Sudah berapa kali presiden KTWK? Fajrin presiden KTWK yang keberapa? Coba dihitung umurnya. Umur WK umur berapa tahun? Hah? 12. Masa kepengurusan presiden umum kita itu berapa tahun? 2 tahun. Nanti kan dari 2. Jadi udah berapa kali presiden? Nah, siapa aja coba yang ketiga? Keempat, siapa keempat? Oke ya, saya kasih tugas kalian. Ini juga buat saudara-saudara kalian yang sama. Kalian tanya, ya, ini juga tanya. Kalian tanya presiden pertama sampai terakhir. Ya, betul. Kalian tanya. Dan harus yang cepat langsung lapor ke saya. Nanti sampai hari ketiga besok. Yang paling cepat mengumpul kepada saya itu yang baik, yang paling the best. Ya, oke ya? Iya, tenang aja. Saya nggak kemana-mana tapi ada di mana-mana ya. Ya. Nah, bagaimana? Ya setelah ada pengurusan, ya terus bagaimana kita? Apa yang dilakukan? Ini nggak ada hapus mbak. Ini Pak. Nah, bagaimana caranya? Akhirnya ada yang namanya pemilihan apa? Sudah. Setelah ini kan sudah ada kepengurusan di sini. Terus bagaimana supaya jalan organisasi itu bagaimana? Nah, ada program kerja. Siapa namanya? Irfan sama Najma. Saya kasih nama dulu. Tadi Najma pakai Z pakai J? Pakai J. Najma. Ini Irfan. Oke. Bintang 1. Ya. Ada
program kerja. Nah, ya. Program kerjanya apa saja? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Senang? Ya, siapa yang ngomong tadi? Siapa yang ngomong? Zidan, oke. Zidan dapat bintang 1 ya. Rekrutmen. Nah, program kedua pentas. Sebelum studi pentas. Hah? Iya. Oke. Dapat bintang 1. Pelatihan atau diksa boleh lah, pendidikan dasar atau pelatihan. Oke. Keempat. Yang ketiga. Hah? Iya, tadi yang ngomong tadi ya. Studi pentas atau studi panggung boleh. Siapa tadi yang ngomong tadi? Zidan lagi ya. Bintang 2. Studi pentas. Nah, ini ya kan? Setelah ini berjalan, baru tuh ya apa? Nah, ada ART nanti di sini. Di sini nanti ada ART di sini. Menentukan ART di sini. Tapi saya biar lebih membahasnya yang lain saja, karena kalau ART itu sesuatu yang perlu diketahui tapi nggak harus sekarang, sambil proses saja. Karena itu kan administrasi kan. Kalau sebuah organisasi untuk dinyatakan legal atau tidak legal harus ada ART. Ya, itu ada, tinggal kalian baca. Bahkan ya, ART nanti bahasnya. Itu nanti setelah kalian diresmikan secara resmi menjadi anggota keluarga besar komunitas Catur Wong Kito. Dan itu labelnya komunitas Catur Wong Kito selama-lamanya ada di ART. Nggak ada yang namanya mengeluarkan diri, dikeluarkan diri atau mengundurkan diri. Ketika kalian sudah gabung di sini, selama-lamanya kalian dicap stempel komunitas Catur Wong Kito. Cuma nanti ada stempel anggota aktif, partisipan atau admin itu ada. Jadi nggak ada emang. Kalau mengundurkan diri juga kalau dari Wong Kito nggak bisa, karena lu pertama udah gabung di sini, lu selama-lamanya jadi anggota Catur Wong Kito keluarga besar Wong Kito. Ya. Ingat itu, keanggotaan kalian itu via abada. Bukan presiden yang via abada, tapi keanggotaan kalian. Oke? Nah, ART nanti kita skip dulu ya, nanti aja. Baru nanti setelah ini kita belajar manajemen organisasian. Setelah kalian udah resmi, nanti presidennya siapa kan pemilihan lagi, ya kan? Oke, ini nanti saja kita skip saja. Ini sejarah paper dulu. Apa yang pertama setelah ini? Yaitu ada pementasan. Nah, pementasan pertama Wong Kito ya, itu adalah, jadi dulu tuh apa ya, saya secara pribadi itu mancing teman-teman yang ada di komunitas Catur Wong Kito. Kita adalah pemantik komunitas pergerakan berkesenian dan berkebudayaan di kota Cilegon. Tangan dong buat komunitas Catur Wong Kito. Sampai membentuk Dewan Kesenian Kota Cilegon itu dari Wong Kito. Ya. Ketua Dewan Kesenian pertama itu Pak Hasani. Terus yang kedua ada, maaf saya nggak mau nyebutin namanya. Astagfirullah, jadi dia mau makan. Ya ada lah, saya nggak mau nyebutin karena berat ya saya nyebutin namanya. Si Botak, itu aja udah. Yang ada si Botak, sejarahnya nanti. Terus Dewan Ketua Dewan Kesenian yang ketiga itu sekarang Kang Adi. Itu Dewan Sekretariat Cirebon. Ya, dan itu pergerakannya sudah oke banget. Pementasan pertama itu naskah, sebenarnya karya Wong Kito semua. Dan dulu pada saat itu komunitas Catur Wong Kito itu terlabel sering mementaskan naskah-naskah realis dan buncit banget naskahnya. Serius. Pementasan pertama adalah perjalanan singkat. Iya, naskah pertama perjalanan singkat karyanya Hadi Kapanski. Nih, pementasan pertama yaitu perjalanan singkat. Perjalanan
singkat. Pementasan kedua ada yang namanya ruang 13. Pementasan keempat ada namanya Oke, I'm in love. Baiklah, aku jatuh cinta. Jatuh cinta. Pementasan keempat ada namanya ujung garis. Pementasan kelima ada cinta di ufuk maghrib. Terus ada pementasan ke-6 line. Nah, banyak lah, ini nanti banyak. Nah, ini semua masih karyanya H.D. Kavensky. Ini karyanya H.D. Kavensky. Ya, penulisnya, pengarangnya. Dari semua ini. Ya, ada ruang 13, perjalanan singkat, baiklah aku jatuh cinta, ujung garis the movie juga sama ada. Kita ada film pendeknya. Ada. Terus cinta di ufuk maghrib, kemudian line, ya. Terus ada satu lagi, ya. Ada lagi, ya. Angkara bumi sama hantu Tuhan. Ya, hantu Tuhan. Ini karyanya masih H.D. Kavensky. Nah, setelah ini semua jadi, akhirnya perlahan itu mulai mencoba ya karya-karya yang absurd. Ya, ini semua kisah cintrong aja, kecuali hantu Tuhan sama angkara bumi. Nah, kecuali ini. Dua ini naskah sakitnya H.D. Kavensky. Naskah gilanya H.D. Kavensky. Dua ini, angkara bumi sama hantu Tuhan. Siapa pendiri Komunitas Teater kita tadi? Motorisatornya 2 orang, ada Kang Adi dan Mas Sowan. Ya, motorisatornya siapa? Ada Kang Adi, Kang Sandi, Kang Anang, dan saya. Ya, tuh. Tanggal berapa dibentuknya Komunitas Teater kita? Tempat di mana? Rumah Wali Kota Cilegon. Ya. Terus presiden pertama, presiden kedua, presiden ketiga belum ada jawabannya. Cari ya, jawabannya tanya senior-senior kalian. Dicatetin ya, dicatetin. Yang bilang nggak tahu catat namanya, lapor ke saya. Ya, senior-senior kalian harus lapor ke saya. Masalah maaf, misalnya si A orangnya nggak tahu, dia catat pokoknya laporin saya. Saya pengen tahu sejauh mana dia, sekomunitas teater wong kita dia sejauh mana, seberapa jauh bergabung terus. Jangan lupa jas merah ya. Ya, jangan lupakan jas merah itu ya, harus ya. Najma siap? Oke. Ya sudah. Oke. Depan. Saya sampai ngapalin nama saya itu ya. Abuzan, Nabil. Kamu Nabil Bekasi, aku ngasih Bekasi kok. Enggak. Ini Ciamis, Pak. Ciamis. Terus di sini kuliah. Iya. Di mana? Kita Jurusan? SP. Toh. Pendidikan? Mana? Wih, bagus lah. Wah, harusnya kayaknya saya mulai besok kapan-kapan mengadakan kelas teater tapi berbayar lah gitu ya. Gratis kan? Gak sama bayar kalian tuh? Coba. Komunitas yang kurang jahat apa sama kalian ya? Nah, baik. Kembali ke jalan yang benar. Ya. Nah, setelah apa? Ini jadi nih sebuah pementasan. Ya. Kami pun pada saat itu membuat film. Ya, film pendek. Pertama judulnya pun sama, ujung garis. Jadi pementasannya itu dua multimedia, media panggung dan media film. Jadi pada saat ini ceritanya ini adalah alur mundur. Pertama perjalanan singkat, terus muncul yang namanya Baiklah Aku Jatuh Cinta. Muncul kemudian ada namanya ujung garis. Ya, itu muncul tuh, ceritanya bersambung semuanya. Kenapa? Pada saat perjalanan singkat itu ada Melati, ada Love Day. Jadi singkat aja, perjalanan singkat ini bercerita tentang
di sebuah rumah sakit jiwa. Di situ banyak pasien-pasiennya dan ada yang namanya love day. Orang ini masuk rumah sakit jiwa karena dianggap gila. Karena apa? Penyebabnya karena menahan atau tidak mau mengungkapkan perasaan cintanya kepada melati. Akhirnya dianggap gila masuk ke rumah sakit jiwa. Nah terus ada yang namanya perawat, ya, mahasiswa kedokteran yang sedang praktek di situ melihat bahwa kamu tuh nggak gila. Akhirnya diberi kesempatan keluar rumah sakit jiwa untuk mengungkapkan cintanya kepada melati yang pada saat itu sudah menikah. Di sebuah taman akhirnya dia mengungkapkan bahwa saya minta maaf selama ini saya sudah cukup nyamawar buat kamu bahwa saya pernah mencintai. Terima kasih, Bapak. Nah, itu berdasarkan kisah nyata itu. Ini semua kisah nyata ini. Kisah nyatanya hadir cover sih. Latar belakang kisah nyata semua. Ceritanya. Perjalanan singkat. Terus ruang 13. Kenapa ada ruang 13? Kalian tahu kenapa ada ruang 13? Mungkin ujian. Mungkin di tahunnya di tahunnya orang 13. Oke. Karena dulu ya dia pun mengungkapkan perasaan cinta-cintanya itu banyak di ruang 13. Jadi pada saat kuliah si Hadi Konvensi ini dulu ada namanya 3 lantai tempat kuliahnya itu ada namanya ruang 13. Nah eksplor pertama rasa cintanya itu pertama kali mengungkapkan rasa cintanya itu ada di ruang 13 kepada sosok yang namanya Ida Ayu Wulandari orang Bali. Jadi dia di sebelahnya gitu kan, lagi kuliah umum ya kan, selalu. Jadi kalian coba kalau dalam konsep Hadi Konvensi itu nggak ada perempuan yang bisa dipacarin kan? Serius. Mau siapa aja, mau yang sudah bersuami, mau yang sudah berpasangan, mau sudah yang punya pacar, bisa dipacarin sama Hadi Konvensi. Itu prinsipnya. Sekarang begini, mencintai seseorang dosa nggak? Hah? Boleh nggak? Boleh nggak? Yang namanya yang tua mencintai yang muda, begitu juga sebaliknya. Boleh nggak? Boleh nggak yang namanya mahasiswa mencintai dosennya? Boleh nggak? Boleh nggak dosen mencintai mahasiswanya? Boleh nggak? Boleh kan? Nah begitu juga sama si Hadi Konvensi itu kayak begitu. Dia itu nggak punya cara mengungkapkan perasaannya itu terhadap wanita gitu. Dan dia nggak peduli. Kalau udah suka ngomong aja. Kalau yang sekarang kan, gara-gara itu gue nggak bisa melakukan apa. Dear Daddy, hari ini aku bertemu dengan kamu di perempatan jalan. Aku berhenti dan kau pun berhenti di sini. Aku menatap wajahmu, kau pun kembali menatap wajahmu. Aku berlari, kau pun berlari. Akhirnya aku dan anjing itu saling kejar-kejaran. Nah, ternyata dogi. Ya. Nah, ini semua kenapa? Ini semua dibuat sama Hadi Konvensi untuk memantik anggota-anggota teater pada saat itu. Jadi pada saat orang-orang serang, kenapa komunitas teater wong kita itu naskahnya selalu realis dan bucin habis. Yang kali lagi, dan ini mentasnya di Semean 17. Kata orang dulu pabrik susu. Gak tahu kenapa bilang pabrik susu, saya juga bingung. Padahal tidak memproduksi susu. Kenapa kalian tahu? Ini mas, ada sesuatu. Alah lu tadi tidur tuh, bangun yang pabrik susu. Saya juga bingung. Kita di mana? Sebetulnya pabrik susu. Sebelahnya ada pabrik susu kedelai mas dulu. Oh. Ya akhirnya singkat cerita setelah bergumulan ada beberapa konflik, akhirnya si ibunya ini pergi dengan orang yang selingkuhannya. Akhirnya si anak ini sudah mencintai bapaknya, bapak tirinya. Gila banget. Wah, kalian kalau baca ceritanya, komentar saja. Itu ya, itu Hadi Konvensi. Begitu juga. Baiklah aku jatuh cinta. Ya ujung garis juga sama. Pokoknya keren lah pokoknya Hadi Konvensi. Nah, kalau Angkara Bumi dan Hantu Tuhan ini proyeknya si Hadi Konvensi yang sedang sakit. Karena ini masih belum selesai. Karena dia biasa menulis karya-karya realis. Nah ini sebenarnya semi absurd. Angkara Bumi ini Hantu. Karena ini banyak mengendal
teater yang mengeksplor gerakan tubuh segala macam, terus banyak-banyak konfigurasi manusia di situ sini. Keren lah, dan banyak karya-karya lain yang banyak. Nah, setelah ini semua terjadi, nah akhirnya teman-teman yang di komunitas teater itu tuh mulai bergerak. Akhirnya membentuk namanya Yayasan Wong Kita Aja. Nah, nih nama yayasannya nih. Jadi ada dibentuk Yayasan Wong Kita Aja pada saat itu karena presiden, saya nggak mengucap. Presiden pada saat itu adalah beliau, ya. Kita akhirnya dibentuk nih. Jadi kita langsung legal, nggak cuma hanya sebagai komunitas, tapi punya legalitas sebagai Yayasan Wong Kita Aja dan memproduksi banyak kegiatan di situ. Langsung tuh jadi pelatih teater di sekolah mana, pelatih pantomim kemana. Akhirnya kesepakatan bersama karena melalui teater kita ada persentase. Nanti berapa persen buat komunitas, sisanya buat yang pelatih. Sampai sekarang ya banyak itu yang sudah menghasilkan juara-juara. Teman-teman juga nanti begitulah ya. Terus sejarah teater kayaknya cukup deh. Kenapa, siapa, bagaimana, dan apa. Biar kita enak silakan. Harus ada yang bertanya. Kalau enggak saya yang bertanya, kalian yang bisa jawab, bayar goceng saya. Harus. Hah? Benar. Ayo, ya. Ini kenapa, siapa, bagaimana, apa, silakan. Sejarah komunitas teater Wong Kita, boleh bertanya? Ya. Buat siapa? Ya, Sani, silakan. Firmi ini. Nggak bisa. Oh, bukan. Jadi ini kan nanti ada pemilihan presiden baru misalkan. Yes. Itu dipilihnya dari presiden yang lama atau dari semua anggota gitu? Oh, semua anggota. Demokrasi. Ya, pengambilan suara nanti. Sama kita milih kayak kemarin tuh. Nanti ada memaparkan visi dan misinya. Pilih nomor 1, 2, 3. Apa? Ada dari teman-teman semuanya. Kita menunjuk diri. Boleh mengajukan diri dan boleh diajukan. Jadi kalau yang mengajukan diri kan ada dewan pembina di situ. Nanti boleh ngobrol. Kan saya mau ini. Oh boleh. Konsep kamu apa? Gini. Oh kalau kamu cari tingkatan ini boleh. Oke, bagus. Satu lagi, ayo. Yes. Oh, Irfan dulu. Nanti Irfan baru ini, baru itu, baru Sita. Abuja, apa juga tadi? Wah, silakan. Jangan juga. Oke, siap. Nanti Irfan nanti Sita ya. Ya, Irfan. Ya, izin Pak Kawan. Boleh. Jangan izin, itu hak kamu untuk bertanya. Gak usah pakai izin, langsung bertanya. Tadi kan berbicara tentang pementasan. Siap. Itu seputar karya gue kan kita ya. Orang-orang di luarnya yang masih awam masih lupa gitu mengenal teater kita itu kayaknya berpikiran ini bakal menteaterkan sejarah cerita budaya lokal kayak Cirebon. Apa aja yang budaya teater kita sajikan untuk masyarakat dengan sejarah dan budaya kita Cirebon. Ya bagus. Tepuk tangan buat Irfan. Nah, makanya ini kalau kita bicara sejarah ini nggak buat kita belajar ini semuanya penuh ya. Kemudian setelah ini setelah kita pantik ya kita punya hari kapan itu hanya memantik aja supaya ada pergerakan itu. Akhirnya pun terjadi tuh. Akhirnya kita mulai. Kita pernah memetakan ubruk pertama kali waktu ada pemilihan Seteng dan Senong. Pemilihan Seteng Senong Kota Cirebon. Kita pentas pertama kali di rumah dinas wali kantor dinasnya wali kota yang di depan DPRD itu. Di belakang itu kita pentas pertama kali mengadakan ubruk. Dulu belum ada yang namanya ubruk Cirebon, belum ada. Semuanya berawal dari komunitas teater sombong. Kalau itu perlu sejarah dicakap gitu, enggak? Loh serius? Komunitas teater kita itu satu-satunya komunitas teater kita yang masih bertahan, ya kan? Walaupun kemarinnya walayah ya gitu, tapi orang-orang tetap survive. Nah, ubruk pada situ kita latar belakangnya
tentang Geger Cilegon. Selalu ikonnya adalah Geger Cilegon. Kita angkat pertama kali itu, ya kan? Ada company-nya, ya. Ada sosok, tapi masih belum digarap dengan serius. Tapi kita sudah mencoba itu. Ada ubruk, ya. Judulnya waktu itu apa ya? Geger Cilegon juga atau bukan? Ya Geger Cilegon ya pertama. Ubruk pertama Geger, tapi masih bentuknya ubruk Geger Cilegon. Ya, masih ada. Apa penting goloknya gue, HP gue geter. Itu kalau ada udah zaman sekarang masih direkam. Ya. Kita lemahnya pada semua itu tentang dokumentasi. Kita memang lemah. Kita akui itu kesalahan. Ya. Jadi pada saat itu masih lemah untuk dokumentasi. Nah nanti diinventaris itu, ya jangan sampai nanti ketika teman-teman hilang. Sudah pernah. Kemudian kita pun beranjak bekerja sama dengan komunitas-komunitas yang lain dan bekerja sama dengan instansi pemerintah yang ada. Dulu pernah di Untirta ada yang namanya anak Arabia. Harus tahu itu. Coba nanti ya, ambil tanya siapa anak Arabia. Ya. Kita bekerja sama, menjalin kerjasama. Ya. Kita mengekspor teater itu kayak apa sih? Gua saya kirimin ya teman-teman. Sono latihan ke sono. Pentas mah ke Surabaya, latihan sama orang-orang itu. Ya kan? Wah ada lagi, yuk pentas lagi ke sini, kita kerjasama lagi. Gabung. Terus sampai ada waktu itu, yuk kita buat film, ayo. Ya. Seperti itu. Nah, akhirnya Geger Cilegon kita buat ya sama yayasan Kiai Wasit. Pentasnya dulu di SMA Kiai Wasit itu belakang Pasar Krambek, depannya Asa. Nah, itu sama Kiai Mansur, turunannya Kiai Wasit langsung. Kiai Mansur. Kemudian sama di Sparbud kita ikut pentas di Pandeglang, sama latar belakang kita sejarah Geger Cilegon. Ya. Kemudian nggak cuma itu saja. Akhirnya kita pun sama Pak Empi, bapaknya Kang Adi, itu teman saya ngopi dan merokok. Walaupun saya tidak ngopi dan tidak merokok. Karena saya mau pulang dari situ, tarik lagi itu ya, ke diskusi lah tentang sejarah. Ya. Akhirnya kita coba permainan tradisional. Ya, permainan tradisional kita angkat. Yang pertama kali mengadakan siapa? Kita. Yang akhirnya sekarang disabut di Dispora yang mengadakan. Dari mulai main engklek, ya apa tuh, enggram, ya apa tuh, main gatik, ya kan, terus main apa yang batu-batu, ada lubang-lubang tuh, jakor, yang bisa pakai kerikil batu-batu tuh, kan, satu batu, congklak, ya congklak, main congklak itu, ya kan, itu kita ada kan terus main bobak sodor, main bentengan, itu ada. Yang mempelopori siapa? Komunitas teater gitu. Serius itu. Geger Cilegon sampai kemarin terakhir itu kita masih. Jadi kita tetap fokus. Jadi ini hanya pertama awal saja pemantik supaya apa ya, atau teater pada saat itu supaya ayo bergerak gitu. Nah akhirnya setelah saya demisioner menjadi presiden, itu saya menarik diri. Nah itu kejelekan saya. Saya sudah ada, udah saya lepas. Akhirnya saya pergi tuh dari kota Cilegon, malam gua ada kemana-mana. Sampai presiden yang ke terakhir dari siapa? Akhirnya saya kembali lagi ke Cilegon di 2000. Ada kelas teater pertama tuh. Ketika saya kecelakaan, ya saya kecelakaan waktu itu, saya kembali lagi ke Cilegon. Setelah melalang buana akhirnya kembali ke Cilegon. Masih belum bisa masuk itu ke wong kita lagi. Nah totalnya masuk lagi ya sekarang ini. Saya tanya, boleh kelas teater kenapa itu? Ayo, ngejak siang, saya tungguin. Karena saya gemes, karena 2 tahun terakhir kan, belum Cilegon. Yang main siapa? Anak Pongki. Diritus, yang main siapa? Anak Pongki. Lalu kita yang ngapain? Karyanya mana? Kalau mau sombong dan kalau mau jahat, anak-anak kamu itu nggak mau kamu perintah, kenapa kamu sini? Nggak boleh. Yang mereka cari anggota sendiri. Kalau jahat, tapi nggak bisa. Karena kita namanya manusia sosial selalu butuh orang lain. Tapi kekesalan dalam hati saya itu sedihnya. Mana kekayaan mau kita selama ini? Hello, brother. Come on. Tunjukin dong. Yang suka menulis apa? Sidan, Ivan, nulis puisi. Oke, Sidan, gambar. Biarlah. Sukanya? Bikin. Hah? Ngapain aja? Ngapain aja? Abu Jan?
Iya oke, bagus. Gak suka seni? Bukan. Gak suka seni itu di sekolah di kuliah di seni. Bagus. Aduh, memang. Ya, siap. Gak apa-apa. Nah, maksud saya nanti teman-teman begitu ya. Kalian nanti nih ber-14 ini kalian bermusyawarah, ya. Nah, itulah. Ya, harus berkomunikasi. Dan harus ada konsolidasi. Nah itu. Yuk, apa nih? Kita ngangkat isu-isu apa nih? Mau kearifan lokal yang ini mungkin. Nah pernah tuh kita pentas ada yang namanya Mas Diri dan Mas Ijo. Pernah kita angkat dan kita juara 1 tingkat provinsi. Tepuk tangan dong. Terus kita juga pernah mengangkat pementasan tradisional berbahasa Inggris juara 1 tingkat nasional. Masih ada sakitan itu. Kak Faldi, Kak Gadung yang lulusan ISI itu mementaskan kedolanan bocah Senen. Oh, pertama kali mentas kedolanan bocah Senen itu adalah Anak Teater Kunci. Itu karyanya Bu Siti Muzayana. Akhirnya kedolanan bocah Senen belajar, ya kan? Oh, langsung ada yang ATM, mengamati, ya, meniru dan memodifikasi. Biasanya apa? Dari kedolanan bocah Senen. Biasanya dari situ. Akhirnya banyak minta ke kita, saya ini silakan itu tuh orang jahat apa gitu. Kalau kalian teman melihat pementasan kedolanan, ya, woi kawan joget jazz sama tarian, ya. Terus ada yang jajan itu main jajan kereta-keretaan, gaul janda, sing gaul jadi. Itu kita yang pertama kali mementaskan itu. Nah saya gemes kita bilang, oh ini kalian mau, dia, karena senang dipakai sama orang, walaupun di sana ngeklaim. Tapi harusnya ada saya tuh kayak pengetahuan yang kita adaptasi dari pementasan. Nah, saya suka itu. Saya ada pengakuan. Ya, ada pengakuan kita adaptasi dari pementasan dolanan bocosan dari pementasan awal itu. Nah, itu saya suka. Bukan kita tidak hormat ya, bukan. Tapi please dong. Kalau kita jahat bisa kita daftarkan ke hakim, nah itu perlu. Tapi kita nggak mau seperti itu, karena kita berbudaya dengan kesenian. Ya sesama seniman dilarang nipu, tapi kita sering ditipu. Nah itu ya, kita berbudaya nggak cuma itu, kita ngangkatin keadaan lokal sampai di luar budaya itu. Anak-anak itu ya, ini cerita waktu tingkat nasional. Wih, lawannya orang Jakarta, orang Bogor, alat musiknya pakai synthesizer, dia kan pakai komputer. Kita pakai apa? Jimbe cuma 1 doang. Pakaiannya mereka make up segala macam pakai. Kita cuma hitam putih, pakai sarung, ya kan? Terus yang perempuan juga sama, ya kan? Pakai kemben gitu yang sederhana. Musiknya itu pakai jimbe. Juara 1 tingkat nasional. Jurinya itu ada orang aslinya di sini. Ya, hadiahnya itu 3 juta yang selalu ada. Semua aduh, gede sekali itu. 2000 berapa itu? Ada kali, saya nggak ngomong ngecap saksi itu masih ada. Foto-fotonya juga masih ada. Makanya saya yang kemarin juara 1 tingkat provinsi yang monolog tadi itu karya siapa itu? Wong kita itu tepuk tangan dong. Siapa sutradaranya? Sombong. Nah itu kegelisahan saya pas saya itu pengen terjun lagi gimana caranya gitu. Jadi saya dulu pengajar di MAN 1 Kota Cilegon. Saya guru waktu itu. Ya. Datang ke MAN 1 Kota Cilegon dari 2007 sampai 2017. Kemudian saya pindah ke MAN 2. Setahun di sana saya pindah ke MTSN 2. Sama ke Alfa. Setahun juga akhirnya saya pindah ke Tiga Raksa. Akhirnya saya kembali lagi. Waktu itu butuh kamu lagi nih. Akhirnya lagi. Ya, saya kembali lagi. Nah, saya mau masuk momennya pas di mana gitu. Apa gitu. Akhirnya di MAN 1. Mana komunitas teaternya? Hilangkan. Sembarangan bilang. Udah komunitas teater banyak ini gimana? Enggak ada yang latih astok. Sakit saya juga. Udah ada ya saya juga. Saya latih. Saya
saking gemesnya saya kalau udah total saya nggak peduli mau ngomong apa, nggak boleh masuk saya masuk. Jangan kenal saya cuma satu, dulu saya lahir di situ, belajar rapi saya nggak di situ. Dulu potongan saya nggak begini, rambut keriting segini, pemisah ini, masuk ke man satu pakai kaos swan, yang putih oblong gitu tuh, pakai jeans biru, pakai dada jepit, pakai tasnya gantung segitiga biru, utruk. Bu, saya mau ngajar di sini. Ini manusia dari mana? Iya, jadi saya dulu ngajar seni budaya di Mansar Kota Jolo. Saya ngajar seni budaya, ngajar bahasa Inggris, ngajar olahraga, ngajar PKWU, terus saya ngajar sejarah Indonesia juga. Karena dalam kamu saya nggak ada kata nggak bisa. Cuma kayak bilang gitu kan. Saya tuh sedih ketika orang bilang, kamu dua aja. Nolak aja. Jadi di saat kamu menolak berarti kamu sudah menghambat kalian untuk berkaum. Katanya mau ngasak, tapi disuruh begini. Waduh, sono aja, sudah. Lu gak bakal berhenti di proses berikutnya. Mohon maaf. Saya nggak suka sama orang kayak gitu. Yakin. Makanya saya ingin kalian nanti ketika nanya presiden siapa sampai yang terakhir ini tanya orang siapa ya nggak tahu, tanya namanya, laporin ke saya. Saya ngapain? Paham? Oke, lagi pertanyaan. Tadi siapa sih tak? Begitu ya, Abu Zar, banyak. Jadi kekaryaan kita itu nggak cuma itu aja. Kita pun concern dengan kebudayaan lokal. Kita concern dengan sejarah yang ada di kota Cilegon misalnya. Ya. Nanti tentang tubuh itu apa, nah kita perhatiin. Ya, Sita, pertanyaannya? Mau nanya, Boleh. misalnya dalam platform itu biasanya pentasnya berapa kali dalam setahun? Oke. Dan juga kalau misalnya yang udah pernah tampil, itu aku misalnya tampil di panggung, apakah dia bakal tampil lagi atau hanya bakal panggung terus? Oke, bagus. Tepuk tangan dulu buat Sitanya. Jadi tadi juga ada pertanyaan yang sama. Mas, kalau bagusnya itu teater itu kita pentasnya berapa kali setahun? Berapa kali setahun? Setahun itu bisa pentas. Terserah kalian mau pentas berapa kali. Tapi harus realistis, reliable. Ya, program itu gak usah banyak-banyak tapi macet. 2 kali pementasan dalam setahun itu udah bagus banget. 2 kali pementasan besar ya. Karena apa? Insight dan nanti tergantung nih program. Nah, kalian bicara ya nanti. Yuk, setelah ini kita ngapain? Yuk, kita ingin mau ngapain? Programnya dibuat nanti timeline-nya. Ya. Jadi boleh ya Sita 2 kali dalam setahun boleh, minimal setahun sekali itu udah minimal setahun daripada nggak ada gitu. Tapi lebih baik kekaryaan itu harus berkelanjutan, nggak cuma udah selesai dan nunggu. Nanti kalau ada event baru latihan nggak bisa. Ada program rutinitasnya, ketemu bareng sama komunitas, dijadwalkan, latihan di anggota teater, ya kan. Terus visitasi ke sekolah-sekolah mengenalkan teater. Nah itu terus program. Jadi ada skala program, jangka panjang, jangka pendek. Itu nanti setelah di manajemen ke organisasi nanti diajarkan minimal 2 kali ya. Cukup? Karena waktunya mau mati. Kalau saya bercerita, panjang kalau bersama dengan luas. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi inilah sejarah teater secara singkat. Nanti teman-teman tugasnya ingat ya. Catat ya, sudah beberapa kali ganti presiden dari pertama sampai yang terakhir. Terus catat nama-namanya yang nggak tahu ketika dijawab. Ya, apa rapat saya. Kurang lebihnya mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan, boleh lah. Terima kasih kepada Mas Wawan yang telah memaparkan materi. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama dulu kayaknya. Foto bersama. Oh yuk. Saya paling senang yang namanya pencitraan. Ya. Foto bersama. Ada sini dulu ya.
bisa di sholat pagi. Loh. Oh ya, boleh. Ya. Ini foto sini bareng. Mau kanan kiri, atas bawah boleh, tiga posisi ya. Berdiri aja deh. Yang putra di sebelah kanan, yang putri di sebelah kiri. Oke. Cukup kan? Ya cukup. Hah? Masa nggak cukup sih? Cukup lah. Kameranya yang 1,5, 1,5 per 0,0. Ini jadi geser. Yang ada. Ada satu. Nanti ya. Nanti yang posisi yang dulu, posisi yang dulu. Ya, sampai apa? Nyemong, nyemong. Emang gini celananya jangan diikes gitu baju. Sampai di Inggris. Saya di Inggris. Satu, dua, tiga. Tiga ya. Mau kita yang dulu. Mau kita. Boleh Bukan ini, tiga ya. Bukan tiga. Sorry salah. Ini SPK lupa. Saya SPK. Maaf, saya lupa. Ada kamu di sini. Waduh. Ini. Oh iya. Ah, iya. Satu, dua, tiga. Saya bebas. Oh, bebas. Pegang ya, saya juga mau pegang dulu lah. Satu, dua, tiga. Terima kasih. Ingat tugasnya ya. Ya, masuk ke tempat, masuk ke ruang kelas, beres-beres, terus sholat, di sholat dulu ya. Nanti setelah sholat, kemudian sholat. Bapak. Oh ini mana kepala sukunya mana? Lu gak tahu ya? Tahu lah. Setiap kapal itu dibakar. Ya, boleh. Akhirnya sekarang, Kang. Iya.